Tim nasional Indonesia berencana untuk menaturalisasi sektor penjaga gawang dengan mendatangkan Cyrus Margono. Jika kiper 22 tahun ini benar-benar dinaturalisasi, maka seluruh posisi di dalam starting lineup Indonesia bisa diisi oleh pemain naturalisasi, atau setidaknya pemain-pemain yang punya darah keturunan. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Ambisi besar Sintayong. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI sedang gencar mendatangkan sejumlah pemain keturunan. Beberapa dari mereka sudah resmi berstatus sebagai warga negara Indonesia. Sementara sisanya dikabarkan masih bisa menyusul. Namun uniknya mayoritas pemain yang dinaturalisasi merupakan pemain yang menempati sektor pertahanan. Sang pelatih Sintayong pun membeberkan alasannya. Dikutip dari okezone.com, pelatih Korea Selatan ini ingin memperbaiki lini pertahanan skuad Garuda yang dianggap cukup rapuh. Sintayong berkaca dari beberapa pertandingan timnas Indonesia yang telah dijalani. Dia menilai jika para pemain bertahan selalu kecolongan untuk menghadapi situasi bola mati. Selain itu, para pemain timnas Indonesia juga dinilai punya postur tubuh yang kurang ideal. Di sisi lain, kehadiran para pemain naturalisasi diharapkan untuk bisa menambah kekuatan. Sintayong pun punya ambisi dengan membawa timnas Indonesia menjadi lebih baik. Sementara itu, kebijakan Sintayong menaturalisasi mendapatkan sanjungan dari Indra Syafri. Dia menyebut jika Sintayong merupakan juru taktik timnas Indonesia yang layak dipertahankan. Pasalnya, di bawah nakodanya skuad Garuda mengalami peningkatan yang cukup pesat, terutama kualitas permainan yang dianggap sudah lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Pelatih yang membawa timnas menjuarai SEA Games ini menambahkan jika membangun tim yang kuat bukanlah sesuatu yang mudah. Penjaga gawang. Pertama, di sektor penjaga gawang, timnas Indonesia dirumorkan akan menaturalisasi Cyrus Margono. Rumor itu mencuat setelah Margono kedapatan mengikuti Instagram Erick Thohir. Di sisi lain, Margono sendiri juga menawarkan diri dan tertarik untuk berseragam skuad Garuda. Bahkan peluang Margono memperkuat timnas Indonesia terbuka cukup lebar. Sebab penjaga gawang dari Panathinaikos ini bukanlah berstatus sebagai pemain naturalisasi. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu staf khusus Menpora. Dia mengatakan jika Margono punya kewarganaan ganda dan juga sudah punya paspor Indonesia. Selain Margono, Emil Audero Mulyadi juga dirumorkan akan merapat ke timnas Indonesia. Sama seperti Margono, kans Audero untuk berseragam timnas terbuka cukup lebar. Pasalnya, masa depannya saat ini masih belum ada kejelasan usai Sampdoria dipastikan terdegradasi. Seandainya keduanya bergabung, maka hal itu akan semakin menyulitkan kiper-kiper yang lainnya. Apalagi Indonesia sendiri dikenal selalu menelurkan kiper-kiper berbakat di setiap waktunya. Lini pertahanan. Kemudian di lini bertahan ada duet tangguh Jordi Amat dan juga Elkan Baggett. Kedua pemain ini sudah menjadi andalan Sintayong dalam beberapa pertandingan terakhir di FIFA Matchday. Sebut saja Jordi Amat yang dinaturalisasi karena punya darah keturunan dari sang nenek. Pemain berusia 31 tahun itu sudah mengemas 6 caps bersama timnas Indonesia. Di laga terakhir menghadapi timnas Burundi, pemain kelahiran Barcelona ini mencetak gol debutnya. Gak heran jika Sintayong memberikan pujiannya. Sintayong bilang kalau Jordi Amat punya karakter yang kuat dalam sepak bola. Dia yakin ex-Swansea City ini bisa menaikkan standar kualitas skuad Garuda dalam beberapa tahun ke depan. Menemani Jordi Amat ada Elkan Baggett yang saat ini bermain di Ipswich Town Junior. Bek berusia 20 tahun ini memilih kewarganegaraan Indonesia karena silsilah keluarganya. Elkan Baggett merasa bangga karena sang ibu punya darah keturunan Indonesia. Gak heran jika pemain kelahiran Bangkok ini selalu menjadi andalan dari sang pelatih Sintayong. Ex-Gillingham FC ini sudah memainkan 14 caps bersama tim nasional Indonesia senior. Selain itu, dia juga punya peran besar dalam mengantarkan skuad Garuda lolos ke Piala Asia 2023. Berikutnya di posisi bek sayap ada Sandy Walsh yang sudah dinaturalisasi sejak bulan November lalu. Pemain 28 tahun ini sebenarnya punya kesempatan untuk membela timnas Irlandia.
Namun dia lebih memilih Indonesia karena ingin menghormati kakeknya yang lahir di Surabaya. Meskipun begitu, Sandy Walsh belum pernah menjalani debutnya di tim nasional. Laga FIFA Matchday menghadapi Palestina dan Argentina akan menjadi kesempatan besar untuk Sandy Walsh. Terakhir ada Shane Patinama yang berposisi sebagai bek sayap kiri. Pemain dari Viking FK ini baru saja mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia di bulan Januari. Dia diharapkan bisa menambah amunisi untuk bisa bermain di Piala Asia Januari tahun depan. Gelandang. Selanjutnya di posisi gelandang ada nama-nama seperti Mark Locke, Ivar Jenner, dan juga Tom Haye. Pertama ada Mark Locke yang sudah melakukan debutnya sejak bulan Juni tahun lalu. Sejak saat itu gelandang Persib Bandung ini sudah mengoleksi 13 caps bersama timnas Indonesia. Kehadiran Mark Locke di lini tengah dinilai cukup vital untuk skuad asuhan Sintayong. Kemampuan bertahan dan juga membangun serangan ala Mark Locke dikagumi oleh pelatih Sintayong. Manajer asal Korea Selatan ini menyebut kalau gaya bermain Mark Locke sangat cocok dengan taktiknya. Selanjutnya ada Ivar Jenner yang baru saja mengambil sumpah setianya pada bulan Mei yang lalu. Gelandang berusia 21 tahun ini mengaku sangat kagum dengan budaya Indonesia. Sebenarnya Jenner dipersiapkan untuk bisa berlaga di Piala Dunia U20. Namun dengan kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah membuat Jenner harus gigit jari. Meskipun gagal bermain di Piala Dunia, tapi Ivar Jenner nggak ragu untuk memantapkan hatinya untuk membela Indonesia. Pasalnya dia ingin membalaskan budinya kepada sang ayah. Terakhir ada Tom Haye yang juga berencana untuk dinaturalisasi. Pemain berusia 28 tahun itu punya darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Sulawesi. Tom sendiri merupakan salah satu gelandang yang punya kualitas di atas rata-rata. Pemain kelahiran Amsterdam ini selalu menjadi andalan Heerenveen dengan memainkan 36 laga. Di sisi lain, Tom juga diketahui merupakan teman dekat dari Sandy Walsh. Bahkan keduanya sempat berperan dalam kesuksesan timnas Belanda U17 untuk meraih Piala Euro 2012. Penyerang. Terakhir di posisi penyerang ada nama yang gak kalah mentereng. Sebut saja sektor ujung tombak yang diperkuat bomber Bali United yakni Ilyas Spasojevic. Alumni dari Bayangkara FC ini sudah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia sejak tahun 2017. Akan tetapi Spaso jarang mendapatkan kepercayaan di era Sintayong. Terbukti pemain keturunan Montenegro ini baru memainkan 7 pertandingan bersama skuad Garuda. Padahal performa Spaso di Bali United sebenarnya cukup meyakinkan. Di musim ini Spaso sudah melesakkan 17 gol di kompetisi Liga 1 Indonesia. Di sisi lain, Sintayong mengungkapkan alasan mengapa dirinya jarang memanggil Spaso. Mantan pemain Bayangkara FC ini dinilai bukan tipe striker yang diinginkan oleh Sintayong. Selanjutnya di posisi winger kiri ada pemain yang membela Borneo FC Samarinda yakni Stefano Lillipali. Pemain keturunan Belanda ini sudah memulai debutnya di timnas Indonesia sejak 2013 yang lalu. Sejauh ini Lillipali telah mengoleksi 29 caps di tim nasional senior. Meskipun begitu, Sintayong sempat enggan memanggil Lillipali ke dalam skuad. Saat itu dia lebih mempercayakan posisi tersebut kepada Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri. Hingga akhirnya Lillipali dipanggil untuk menggantikan Egy yang sedang cedera di laga menghadapi Burundi. Hebatnya dia mampu membuktikan kualitasnya dengan mengemas 1 assist. Atas performa apiknya ini, Lillipali mendapatkan pujian atas semangat juangnya dalam bermain. Terakhir ada Rafael Struijk yang dinaturalisasi bersamaan dengan Ivar Jenner. Meski masih berusia 20 tahun, dia langsung mendapatkan panggilan di laga FIFA Matchday bulan Juni ini. Itulah ulasan prediksi starting lineup tim nasional Indonesia seandainya dipenuhi oleh pemain-pemain keturunan. Bagaimana pendapatmu? Apakah kehadiran mereka bisa meningkatkan level skuad Garuda? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.